Shalom, selamat sore rekan-rekan hamba Tuhan dan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah persekutuan doa Gereja Kristen Kalam Kudus Pontianak. Dan dalam kesempatan sore hari ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama bergumul bersama, berdoa bersama, menaikkan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita akan mengawali persekutuan doa kita sore hari ini dengan menaikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
yang ajaib, Allah yang luar biasa. Sore hari ini kami datang kepadamu, kami naikkan syukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan doa-doa kami, untuk menaikkan ucapan syukur kami, untuk menaikkan pergumulan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya sore malam hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh mengalami Tuhan, boleh melihat Tuhan dinyatakan di dalam setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, mengasihi kami, dan selalu baru. Kasih Tuhan selalu baru bagi kami. Kami mengawali persekutuan doa ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa kita malam hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara agar Tuhan menolong dan memulihkan bangsa dan negara kita. Juga akan berdoa untuk gereja Tuhan. Kita musrahkan setiap pelayanan yang ada di dalam situasi seperti ini agar Tuhan juga menolong pelayanan-pelayanan yang terus dilakukan oleh gereja Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Pontianak. Berdoa untuk hamba Tuhan yang ada di dalamnya dalam segala pelayanan yang mereka kerjakan agar Tuhan juga menolong memberkati. Berdoa untuk sekolah Kristen Kalam Kudus agar Tuhan juga menolong dalam situasi seperti ini. Seluruh guru, staf karyawan, dan kepala sekolah di semua jenjang yang ada, kita mau berdoa agar Tuhan menolong dan memberkati badan pengurus yang ada. Kita musrahkan juga pada Tuhan, serta semua yang terlibat di dalam dunia pendidikan Sekolah Kristen Kalam Kudus, kita musrahkan kepada Tuhan agar Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hamba datang kepadamu malam hari ini menyerahkan setiap pergumulan yang kami mau naikkan kepada Tuhan. Kami datang pada Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasih Tuhan dinyatakan atas bangsa dan negara kami. Di mana situasi seperti saat ini Tuhan, kami sungguh ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami tahu bahwa dengan kekuatan dan hikmat kami, tentu hal-hal yang kami harapkan akan sangat sulit terlaksana. Kami mau berdoa untuk itu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, agar Tuhan menyatakan kemurahan-Mu atas bangsa ini, memulihkan bangsa kami dari situasi seperti ini Tuhan, agar penyebaran virus COVID-19 ini boleh segera terputus mata rantainya Tuhan. Dan kami mau berdoa agar Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara kami. Yang berdoa untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, di mana mereka boleh menangani, mengatur berbagai macam cara agar penyebaran virus COVID-19 ini boleh teratasi. Kami mau berdoa agar usaha dan kerja keras mereka Tuhan memberkati. Kami mau berdoa untuk pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah, agar apapun upaya yang mereka lakukan, Tuhan juga menganugerahkan kepada mereka hikmat dan bijaksana. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk aparat keamanan yang juga bekerja dengan giat melakukan segala macam upaya juga untuk menolong masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan di luar. Kami juga mau berdoa agar Tuhan menyatakan kemurahan, menjaga, melindungi mereka semua Tuhan. Yang berdoa untuk para medis yang juga bekerja dengan sangat giat menangani situasi seperti sekarang ini Tuhan. Mereka berupaya juga melakukan berbagai macam tindakan medis. Dan kami mau berdoa agar Tuhan menjaga, melindungi mereka, melindungi keluarga mereka, menyatakan kemurahan kepada mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan, Tuhan dinyatakan, Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan. Kami mau datang kepadamu, berdoa untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Pontianak. Kami mau menyerahkannya dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan menyatakan kemurahan atas gereja kami. Selama ini Tuhan, kami tidak bisa melaksanakan ibadah
tatap muka secara langsung di gedung gereja. Tapi biarlah setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, setiap upaya yang sudah diperbuat dengan melakukan ibadah online, biarlah di dalam ibadah online pun Tuhan, kami boleh bertumbuh sebagai sidang jemaat Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui sarana-sarana yang ada, yang telah diupayakan oleh gereja Tuhan dalam pelayanan yang ada. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Kami mau berdoa untuk mereka semua, agar Tuhan menyatakan kemurahan Tuhan atas hidup mereka, memberkati mereka masing-masing, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pelayanan mereka, rencana-rencana mereka, strategi-strategi mereka yang akan dipakai dalam pelayanan-pelayanan yang ada ke depan, baik di masa pandemi COVID-19 ini maupun sesudah masa ini berlalu. Tuhan, kami mau berdoa agar pelayanan-pelayanan yang ada semakin efektif, karena Tuhan memakai dan mengurapi mereka semuanya. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pelayanan yang selama ini juga masih terus berlangsung. Kami berdoa untuk pelayanan Sabtu Ceria yang telah dibuka, diadakan kembali. Kami mau berdoa Tuhan, agar pelayanan Sabtu Ceria ini boleh maksimal, walaupun pembelajarannya melalui sarana online. Tapi kami juga tetap percaya anak-anak yang kami layani, jiwa-jiwa yang dilayani melaluinya, mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami juga datang pada Tuhan berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak. Kami berdoa untuk semua orang yang ada di dalam sekolah ini, dari pimpinan sampai kepada guru, staf, karyawan, bahkan kepada siswa dan siswi kami dan seluruh orang tua mereka. Kami mau berdoa Tuhan, agar sekolah ini juga tetap boleh menjadi terang Kristus. Kami mau berdoa untuk semua yang terlibat di dalam dunia pendidikan di Sekolah Kristen Kalam Kudus, diberkati, disertai oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, segala virus, segala bakteri, segala bentuk-bentuk hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami mau berdoa agar Tuhan dinyatakan kemuliaan Tuhan atasnya. Dan kami juga mau berdoa Tuhan agar nama Tuhan dimuliakan. Kami mau berdoa secara khusus Tuhan untuk badan pengurus yang ada di dalam yayasan. Kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Berdoa untuk kepala sekolah di setiap jenjang, SD, SMP, TK. Kami mau serahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Juga kami berdoa untuk Kabid. Kami mau serahkan mereka masing-masing dalam tangan kuasa Tuhan, agar kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, memimpin sekolah ini dengan baik, dan hikmat yang daripada Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Apapun bentuk pergumulan kami malam hari ini, kami mau datang kepada Tuhan, menaikkannya kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan pribadi kami, lepas pribadi kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Beban-beban persoalan yang kami hadapi, situasi yang tidak nyaman ini pun kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Karena itu mohon berkat-Mu untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini mengalami beban berat, yang hari ini mengalami tekanan-tekanan dalam hidup mereka. Biarlah mereka ya Tuhan boleh melihat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh melihat terang Tuhan dalam segala aspek hidup mereka, dan mereka boleh terus memandang kepada Tuhan. Iman percaya mereka tetap kuat, tetap teguh berdiri dalam pengharapan pada Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap seruan doa kami, untuk setiap pergumulan yang kami sudah naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang singkat, biar nanti boleh menguatkan kita melewati situasi-situasi tersulit dalam hidup kita. Seperti pujian firman Tuhan malam hari ini yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mau merenungkan bagian firman Tuhan yang kiranya boleh memberi kekuatan kepada kami melewati hari demi hari, situasi demi situasi, persoalan demi persoalan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami berdoa, mengucap syukur, memohon Tuhan membuka hati kami, pikiran kami untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan pada saat malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, yang akan menjadi renungan kita bersama di malam hari ini. Karena itu mari kita membuka Alkitab kita, merenungkan bagian firman Tuhan ini sebagai landasan untuk kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan persoalan yang tidak pernah kita tahu kapan persoalan itu datang dan kapan dia juga bisa pergi. Karena itu kita mau terus menyandarkan kehidupan kita hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Bunyi firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2, ayatnya yang kedua berkata demikian: Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila
kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, renungan firman Tuhan malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan bagian ini, dan saya memberikan tema memahami ragam pencobaan yang menyulitkan kehidupan kita. Jadi ada banyak hal yang kita tidak pernah tahu dalam kehidupan kita ini, yaitu persoalan-persoalan atau pencobaan-pencobaan yang datang kapan saja dia bisa datang dalam kehidupan kita, dan kita tidak pernah bisa menduga kapan persoalan itu datang. Contohnya seperti situasi sekarang ini, bagaimana ada virus COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, dan kita tahu bahwa virus itu awalnya berasal dari Cina. Kita melihat bahwa negara itu sangat jauh dari Indonesia, tapi apa yang terjadi sekarang, virus itu tidak hanya ada di Cina, tapi seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, dan seluruh dunia sedang berupaya untuk mencari solusi, menemukan solusi yang terbaik bagaimana mengatasi virus ini. Dan saya rasa itu adalah pencobaan-pencobaan kehidupan yang juga boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu malam hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, bahwa kita boleh belajar memahami ragam pencobaan yang menyulitkan kehidupan kita. Seperti situasi sekarang ini, kita tahu bahwa situasi sekarang ini sangat menyulitkan, di mana setiap kita tidak bisa lagi, contohnya kita tidak bisa beribadah secara tatap muka. Yang sekarang dilakukan adalah ibadah online. Juga anak-anak tidak bisa lagi sekolah dengan ada di bangku sekolah, tapi mereka juga sekarang dipaksa untuk mengikuti pembelajaran online. Dan banyak orang-orang juga yang kehilangan pekerjaan mereka. Mereka harus dirumahkan karena perusahaan-perusahaan atau tempat mereka bekerja tidak bisa lagi menampung mereka atau menggaji mereka, karena perusahaan yang mereka bekerja saat ini juga sedang mengalami situasi yang sama. Mereka tidak bisa membuka usaha mereka, tidak bisa melakukan transaksi apapun di dalam perusahaan itu. Karena itu banyak orang mengalami kesulitan. Nah, sebagai anak Tuhan, kita mau melihat bahwa kesulitan ini sebenarnya dapat kita pahami sebagai sarana Tuhan untuk mengajar kita, mendidik kita, melihat bahwa seperti yang dikatakan oleh Yakobus di dalam suratnya, bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita ini seperti permainan roller coaster. Ya, mungkin mirip-mirip ya. Ketika kita mungkin, saya memang belum pernah naik permainan ini karena saya merasa bahwa saya tidak akan sanggup kalau saya ada di dalam permainan itu. Karena saya tahu bahwa ketika menaiki permainan ini atau wahana ini, maka kita harus siap-siap menghadapi kesulitan yang segera akan terjadi. Kenapa demikian? Karena kesulitan itu adalah sesuatu yang memang diciptakan di dalam bagian permainan ini. Mengapa tidak demikian? Karena ketika seseorang memutuskan untuk naik permainan roller coaster, maka dia harus siap-siap untuk ada kemungkinan ya, kalau dia kuat maka dia tidak akan diobok-obok perutnya ya, maksud saya dia tidak akan muntah. Tetapi ketika orang yang punya fisik yang tidak kuat, maka persoalan tadi yang saya sebutkan bisa terjadi dalam kehidupannya. Dia bisa mengalami tekanan yang sangat hebat, ketakutan yang sangat hebat. Makanya ada teriakan-teriakan yang histeris ketika mereka menaiki permainan-permainan yang seperti ini, yang semacam ini, karena itu memacu adrenalin mereka untuk mengatasi ketegangan, ketakutan, kecemasan yang mereka hadapi ketika ada di dalam permainan tersebut. Nah, jika kita mengerti betul bahwa ketika seseorang
ada di dalam permainan roller coaster, maka dia tahu bahwa ada kesulitan yang dihadapi karena dia akan segera meluncur ke bawah, tetapi ada kalanya dia akan berada di atas. Nah, ketika dia berada di atas, mungkin ada sedikit perasaan lega, namun persoalan itu belum berakhir karena dia akan segera meluncur lagi. Nah, dalam kehidupan kita, kita mengerti betul bahwa masalahnya adalah pengalaman naik roller coaster. Mungkin ya tidak sama dengan pengalaman kehidupan kita hari ini, mengalami persoalan-persoalan kehidupan. Tapi saya boleh katakan ini mirip-mirip. Ketika kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, syukurlah, bersyukurlah, sebab kesulitan-kesulitan itu bukanlah peristiwa yang terjadi secara acak. Tetapi kita mengerti betul bahwa Allah bekerja di dalam segala kesulitan hidup yang kita hadapi. Allah bekerja di dalam setiap kesulitan hidup yang kita hadapi. Mengapa demikian? Sebab kita tahu betul bahwa Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah berjanji tidak akan pernah berpaling dari kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam masalah yang kita alami. Dia selalu ada, selalu hadir, menyertai kehidupan kita. Dia membangun kehidupan kita dengan sebuah struktur yang baik dan menopang kita agar kita dapat menjalani proses-proses itu dengan baik. Nah, karena itu kita kembali lihat bagian firman Tuhan. Yang akan kita renungkan adalah menganggap sebagai suatu kebahagiaan dari penderitaan itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan ketika kita berada di luar Kristus. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus menasihatkan kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ada tujuan di balik semua penderitaan, di balik semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan melihat bahwa sepanjang rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, mau itu penderitaan, mau itu kesulitan, mau itu kebahagiaan, ada rencana Tuhan di dalamnya yang ingin dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, harapan satu-satunya ketika kita melalui pengalaman yang tersulit dalam hidup kita adalah bertahan. Bertahan sekuat-kuatnya, berpegang sekuat-kuatnya. Sebab kalau kita melepaskan pegangan kita, kalau kita tidak bertahan, maka yang terjadi sebaliknya adalah kehancuran. Kita akan mengalami kehancuran. Seperti seseorang yang memutuskan untuk permainan roller coaster. Ketika dia memutuskan untuk naik permainan roller coaster tadi, dia yakin betul, dia tahu betul bahwa ada lingkaran-lingkaran, ada jalur-jalur yang harus dilalui dalam permainan itu. Dan permainan itu akan membuat dia diputar-putar. Sehingga kalau dia memutuskan untuk tidak berpegang dengan kuat, maka yang terjadi bisa kemungkinan juga dia akan mengalami masalah. Tetapi kita boleh melihat bahwa ketika kita menghadapi persoalan seperti banyak hal dalam kehidupan kita, maka kesulitan-kesulitan itu dapat kita lalui karena kita memutuskan untuk terus berpegang kepada Kristus. Nah, ketika kesulitan mengusik kenyamanan kita, paling tidak ada dua hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk memahami apa yang kita alami, yaitu untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan sulit yang menyesaki pikiran dan hati kita. Sebab apa? Kebutuhan kita akan pemulihan untuk merasa lebih baik, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan yang kedua adalah kebutuhan itu adalah
pemahaman adalah kunci agar kita dapat mengenali masalah secara aktif, secara efektif, sehingga kita akan tiba di penghujung persoalan itu. Karena apa? Kalau kita tidak memahami kedua hal ini, kebutuhan tentang apa yang kita inginkan dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sulit yang kita lalui dalam penderitaan atau pencobaan, atau yang kedua, kebutuhan kita untuk menangani masalah secara aktif, ya, dimana kita akan menemukan bahwa akan ada ujung dari penderitaan itu. Maka ketika kita tidak memahami bagian ini, ketika kita tidak memahami bagian yang tepat, maka kita akan kehilangan arah dan harapan yang membawa kepada rasa aman. Bagaimana sebaiknya kita memandang kesulitan dalam hidup kita? Rasul Yakobus mengingatkan kita untuk memahami bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, anggaplah itu sebagai bagian dari kebahagiaan. Nah, Rasul Yakobus sekali lagi mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, jangan anggap kesulitan itu sebagai musuh, jangan anggap kesulitan itu sebagai lawan, tetapi terimalah dia sebagai sahabat yang akan membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat di dalam Tuhan. Kalau kita memandang masalah itu sebagai lawan kita, maka kita akan berusaha untuk melawannya, kita akan berusaha untuk menghindarinya, kita akan berusaha untuk mencegahnya. Tetapi kalau kita memahami kalau penderitaan itu atau persoalan yang sedang datang menghadapi kita, menghampiri kita sebagai seorang sahabat, maka kita akan menyambut dengan baik, menerimanya dengan lapang dada. Kenapa? Karena yang datang adalah seorang sahabat. Karena itu Rasul Yakobus mau mengingatkan kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Anggap saja itu sebagai kebahagiaan. Dan dalam bagian ini kita melihat bahwa Rasul Yakobus benar-benar memikirkan secara dalam apa yang dia sampaikan kepada jemaat Tuhan, bahwa dia menuliskan, mengingatkan orang-orang percaya supaya dalam berbagai-bagai pencobaan hidup mereka tetap memandang kepada Tuhan, mereka tetap berpegang kepada Tuhan. Dan kalau kita memahami bahwa pencobaan berarti sebuah ujian yang mencoba membuktikan untuk menyingkapkan sesuatu yang diujikan kepada kita. Dengan demikian, pencobaan merupakan suatu ujian yang membuktikan sesuatu untuk maksud tertentu dalam hidup kita. Dan kita mau belajar bahwa dari semua hal yang dapat kita katakan tentang pencobaan, bahwa itu mengecewakan, mengecilkan hati, membawa malu, tidak nyaman, sakit, mungkin juga mematahkan harapan kita. Baik itu semua, ya, Allah melihat pencobaan sebagai ujian untuk menyingkapkan jati diri kita yang sebenarnya. Sesuatu hal yang pasti, dalam kesulitan, sifat dan karakter kita dibentuk. Sikap dan karakter kita yang tersembunyi dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana respon kita ketika persoalan atau pergumulan atau pencobaan datang? Maka sebenarnya Tuhan ingin membuka sesuatu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, menyingkapkan jati diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Karena itu, terimalah setiap kesulitan hidup, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi sebagai teman untuk membentuk kita. Itu adalah cara Tuhan menolong kita untuk menang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, dan kita semakin menjadi pribadi yang baik, semakin menjadi pribadi yang melihat Tuhan di balik semua penderitaan kehidupan. Kesulitan merupakan cara Allah untuk menguji hidup kita.
Dan pada saat segala sesuatu berjalan lancar, ya, Dia mengizinkan kita mengalami hal-hal yang rasanya sulit. Itu hanyalah untuk mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya, agar kita dapat saja terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi tidak lagi hidup dalam kepura-puraan. Karena itu persoalan, pergumulan dimaksudkan supaya kita disingkapkan jati diri kita di hadapan Tuhan melalui proses yang namanya ujian atau pergumulan atau persoalan dalam kehidupan. Karena itu ketika ada kesulitan, ada pergumulan datang dalam kehidupan kita, baiklah kita terus memandang itu sebagai cara Tuhan, sarana Tuhan menyingkapkan siapa kita, respon kita terhadap persoalan, terhadap pergumulan, terhadap masalah. Itu boleh semakin benar seperti yang Tuhan mau, seperti cara Tuhan memandang persoalan itu. Karena itu sekali lagi dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama sore hari ini atau malam hari ini, Rasul Yakobus mau mengingatkan kita, terimalah persoalan-persoalan kehidupan, pencobaan-pencobaan yang kita alami bukan sebagai musuh yang akan menyakiti kita, tetapi terimalah dia sebagai seorang sahabat yang akan membentuk kita, menyingkapkan jati diri kita, membongkar manusia lama kita, melepaskan topeng kita, sehingga kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang ketika ada persoalan datang kita dapat melihat Tuhan dinyatakan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan di malam hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu bahwa ketika ada persoalan datang dalam hidup kami sesungguhnya sedang diuji oleh Tuhan untuk memurnikan siapa diri kami, membongkar siapa sesungguhnya diri kami di hadapan Tuhan. Apakah kami hanya bisa menerima Tuhan atau hidup dalam pengakuan kami ketika kami hidup dalam kebaikan, ketika kami mengalami hal-hal yang baik saja, tetapi tidak ketika mengalami persoalan-persoalan yang sulit. Karena itu malam hari ini kami diingatkan untuk terus memandang kepada Tuhan, melalui persoalan-persoalan dalam kehidupan. Kami diingatkan bahwa Tuhan mau kami melihat bahwa di dalam kesulitan, di dalam persoalan kehidupan, kami dimurnikan oleh Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh, hidup kami semakin diubahkan oleh Tuhan, sikap kami semakin diubahkan. Tidak lagi menyalahkan Tuhan, tidak lagi bertanya-tanya mengapa Tuhan kami harus mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak kami inginkan. Karena kami melihat di balik semua peristiwa, Tuhan mendidik kami untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk doa malam hari ini. Kami sungguh bersyukur karena pertolongan Tuhan kami boleh menyelesaikan persekutuan doa kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah persekutuan doa kita malam hari ini sudah selesai. Biar kiranya kasih dan setia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Melalui masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita terus memandang kepada Tuhan dan terus melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Mari bersama-sama kita terus bersemangat, bergairah, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.